Ini sudah mewakili. Oh, ini sudah mewakili ya? Oke, baiklah. Sobat Belajar bertemu lagi dalam JB Berbudaya. Muda, cerdas, berbudaya bersama Deddy Romero. Dan Bara Zulfa. Iya, pastinya. Iya. Nah, ini merepresentasikan dengan tema apa yang kita akan bahas hari ini. Nah, terus Kak Dero. Nah, Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pelajar, juga dikenal sebagai kota budaya. Dan banyak sekali pegiat atau pelaku seni. Salah satunya Kak Dero ini juga pelaku seni. Bukan, Tuh. ini hanya sekedar mengekspresikan kegembiraan hari ini karena terus bisa menemani teman-teman JB Budaya pastinya ya. Dan kali ini Kak Bara, Sobat Belajar akan diajak mengenal lebih dekat sosok ibu-ibu ya, bukan ya, senior kita. Wow, lebih luar tepatnya. biasa. Beliau adalah Ibu Angela Retno Nuryastuti dan beliau ini merupakan pemucal Bekso Putri Kawedanan Krido Mardowo Kraton Ngayu Jakarta Hadiningrat. Untuk ini giliran Kak Dero ya. Dan tentunya karya-karya luar biasa ini dilahirkan antara lain karya Tari Nawung Sekar, Tari Serimpi, Manik Maya. Betul, dan Sobat Belajar nggak sabar kan pengen tahu seperti apa aktivitas Ibu Angela saat mengajar menari? Coba. Mari kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Halo Sobat Belajar, apa Sobat Belajar ada yang pernah membawakan tari Nawung Sekar? Kira-kira sudah tahu belum siapa yang menciptakan tarian indah ini? Nah, episode kali ini, tim JBTV berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Ibu Angela Retno Nuryastuti yang akrab dipanggil dengan Ibu Inul. Beliau adalah yang menciptakan tarian Nawung Sekar. Selain menjadi guru di SMK Negeri 1 Kasihan, Ibu Inul juga menjadi pemucal Beksa Putri Kawedanan Krido Mardowo, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bakat seni sudah mendarah daging jiwa beliau. Tumbuh dan besar dari keluarga seniman tari, membuat Ibu Inul mengenal dan makin mencintai seni tari sejak dini. 3, 2, 1, perkenalan dan aktivitas action. Selamat pagi Sobat Belajar, salam pamuji rahayu. Perkenalkan, nama saya Angela Retno Nuryastuti. Saya biasa dipanggil dengan nama Inul. Saya seorang guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan Bantul, SMKI Yogyakarta, dalam kompetensi keahlian seni tari. Saya juga seorang abdi dalem di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya di Kawedanan Krido Mardowo, di mana saya sebagai pemucal putri di Kawedanan Krido Mardowo. Saya mendapatkan nama abdi dalem, yaitu Raden Rio Pujaningrum. Saya selain mengajar di SMKI, saya juga sebagai pengajar di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Awal mulanya kebetulan saya lahir di lingkungan seni. Kebetulan bapak ibu saya juga seorang yang berkecimpung di dunia seni tari, eyang-eyang saya juga berkecimpung di dunia seni tari, dan kebetulan bapak ibu saya, eyang-eyang saya juga seorang abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi mau tidak mau saya terbentuk di lingkungan yang bergelut di dunia seni tari. Orang tua saya tidak memaksakan mengarahkan saya untuk menggeluti dunia seni, apalagi seni tari. Itu tidak ada yang memaksakan, tetapi karena memang lingkungannya sudah terbentuk dari orang tua yang bergelut di dunia seni, itu mau tidak mau saya terbentuk juga secara otomatis, ya walaupun tidak dipaksakan, saya ikut mempelajari secara otomatis. Awalnya secara otodidak saya belajar karena saya sering diajak orang tua saya mengajar atau latihan apa saya ikut, itu mau tidak mau saya mengikuti, melihat, dan secara otodidak saya mempelajari sendiri. Jadi orang tua saya tidak ada yang mengarahkan dan apalagi memaksa, itu tidak ada sama sekali. Nah, kecintaan saya pelajari secara lebih serius setelah lulus SMP. Itu saya masuk di institusi yang sekarang ini saya mengajar, yaitu di SMKI Yogyakarta yang sekarang menjadi nama SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Nah, di sini saya mempelajari lebih banyak seni tari, dan saya lanjutkan lagi di ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan seni tari. Nah, di sana saya mempelajari lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi bidang seni tari. Nah, di dalam bidang yang saya pelajari, kebetulan saya sering mengikuti lomba seni tari dan kebetulan mendapatkan beberapa kejuaraan. Sejak SD, walaupun saya belajar secara otodidak, itu saya sudah dipercaya oleh sekolah untuk mewakili sekolah, lalu mengikuti lomba. Kebetulan di sekolah saya waktu itu di SD Marsudirini Yogyakarta itu di kota Yogyakarta meraih juara pertama dan mewakili kota Yogyakarta, dan di daerah istimewa Yogyakarta juga meraih juara pertama. Itu sejak saya kelas 2 sampai kelas 6 itu saya kebetulan setiap tahunnya mengikuti lomba. Nah, setelah SMP, saya di SMP Negeri 8 Yogyakarta, saya juga masih mengikuti lomba dan masih meraih juara pertama di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setelah itu saya lanjutkan, saya masuk ke SMKI Yogyakarta. Nah, di situ saya lebih memperdalam lagi. Nah, ketika saya di SMKI, waktu itu masih semester 1, kelas 1, kebetulan saya mendapat kesempatan untuk mementaskan tarian di luar negeri. Jadi sebagai anggota misi kesenian dan budaya sebuah yayasan di Jakarta, namanya Yayasan Sarana Duta Perdamaian Indonesia. Saya mewakili salah satu penari dari Yogyakarta itu untuk ikut di dalam misi itu untuk pentas di luar negeri. Saat itu di tahun 1985 saya mendapat kesempatan pentas di London, Inggris, di Royal Albert Hall. Itu sebuah gedung pertunjukan yang luar biasa megah, yang sangat eksklusif. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk pentas di sana. Nah, waktu itu di tahun 1985 saya mendapat kesempatan untuk pentas di sana.
Lalu saya masih sebagai pelajar di tahun 1988 saya mendapat kesempatan lagi bersama Yayasan Sarana Duta Perdamaian Indonesia itu pentas di Cekoslovakia. Waktu itu masih menjadi satu, belum, sekarang kan sudah Ceko dan Slovakia. Waktu itu masih Cekoslovakia. Jadi saya mendapat kesempatan pentas di sana bersama Yayasan Sarana Duta Perdamaian Indonesia, pentas di 7 kota di Cekoslovakia. Lalu setahun berikutnya saya baru lulus di SMKI, baru ospek masuk isi, itu ada kesempatan bersama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang punya kerjasama dengan Kyoto Prefektur, karena Jogja dan Kyoto itu kota kembar. Nah itu saya mendapatkan kesempatan dalam misi bersama Pemda DIY untuk pentas di Kyoto. Waktu itu yang Jogja bekerja sama dengan Kyoto Prefektur. Itu di tahun 1989. Lalu setahun berikutnya saya mendapat kesempatan lagi ditunjuk sebagai penari keraton. Waktu itu ada pameran kebudayaan Indonesia Amerika. Sebetulnya programnya Menteri Luar Negeri waktu itu masih Menteri Mokhtar Kusuma Atmaja. Itu ada program pameran kebudayaan Indonesia Amerika. Nah, yang pentas di sana, pameran di sana adalah berbagai daerah di Indonesia. Nah, salah satunya Jogja. Nah, Jogja yang ditunjuk adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan saya kebetulan salah satunya ditunjuk sebagai penari mengikuti pentas di 5 kota di Amerika. Kami pentas selama satu setengah bulan di sana. Itu pengalaman saya, dan 2 tahun kemudian saya kembali bersama Yayasan Sarana Duta Perdamaian Indonesia, itu pentas di Rusia. Waktu itu ada acara festival tari rakyat, kami pentas di Krasnoyarsk di Siberia. Saya pentas di sana, dan sebulan berikutnya saya masih bersama Yayasan Sarana Duta Perdamaian Indonesia. Saya mendapat kesempatan pentas di Spanyol, waktu itu dalam World Expo Sevilla, Spanyol. Itu salah satu pengalaman saya, dan saya selain itu masih ada kesempatan di Brasilia bersama Yayasan Pamulangan Bekso Ngayogyakarta, lalu di Jepang lagi bersama ISI Yogyakarta, karena saya sebagai mahasiswa ada kesempatan dosen-dosen pentas di sana dan mengambil 2 mahasiswa. Itu kebetulan saya masih mahasiswa dan ikut di dalam misi itu, pentas di 5 kota di Jepang. Lalu dalam tahun yang sama saya mengikuti festival tari internasional di Jepang lagi, di Saitama. Itu ada International Festival Tari Kontemporer, itu saya mengikuti di sana. Lalu berikutnya saya masih ada beberapa kesempatan pentas di luar negeri, seperti di Mesir, lalu di London lagi. Saya kebetulan membawa murid-murid SMKI mengikuti program peer student, peer yang waktu itu di London, itu di tahun 2018 yang lalu. Lalu di dalam saya menggeluti dunia tari, ada beberapa karya yang sudah saya lahirkan. Salah satunya mungkin Sobat Belajar ada yang sudah pernah mempelajari, ada tari Nawung Sekar. Itu adalah tari awal ketika saya ingin anak-anak lebih mau untuk
belajar dan mencintai tari klasik gaya Yogyakarta. Nah, ketika anak-anak itu belajar langsung dengan tari klasik yang sangat pelan, sangat lembut, itu saya merasa kok kurang menarik. Jadi saya membuat tari Nawung Sekar itu untuk memancing anak-anak untuk suka dulu dan mau belajar tari klasik. Memang basic saya adalah tari klasik gaya Yogyakarta, tetapi saya tidak menutup untuk mempelajari yang lain. Jadi saya juga mempelajari gaya tari yang lain seperti gaya tari Surakarta, tari Bali, lalu tari gaya Sunda, tari Jawa Timur, tari Sumatera, bahkan juga tari kontemporer. Jadi saya juga mempelajari gaya tari yang lain. Nah, selain tari Nawung Sekar, saya juga membuat tari namanya Retno Asri. Itu saya membuat dengan Ibu Ratri Praptini Astuti. Tari Retno Asri yang menggambarkan seorang pelajar yang mantap dengan pilihannya, lalu yakin dengan pilihannya, menuntut ilmu dan dengan sungguh-sungguh melanjutkan cita-citanya. Itu tari Retno Asri. Lalu di dalam bentuk yang lain, saya juga membuat tari Srimpi Manik Moyo. Lalu saya juga membuat beberapa materi bahan ajar untuk pelajaran di SMK Negeri 1 Kasihan. Itu salah satunya Beksan Topeng Putri Kumudhaningrat dan Golek Tunjung Biru. Itu salah satu materi untuk pembelajaran di SMK Negeri 1 Kasihan. Lalu sobat belajar, apapun bidang yang dipelajari itu saya memberikan tips harus totalitas, tidak tanggung. Nah, saya di dalam menggeluti dunia tari ini saya juga melakukan hal yang sama, itu adalah totalitas. Jadi walaupun saya belajar banyak gaya, tapi semua saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung, belajar ini tidak tuntas, belajar yang lain tidak tuntas. Nah, itu membuat tanggung. Jadi harus totalitas. Semua dipelajari dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Jadi tidak hanya sekarang banyak yang ketika hanya ingin pentas, padahal sebetulnya belum saatnya. Jadi itu sebetulnya saya mengatakan itu instan. Jadi belajar itu jangan hanya ingin pentas, tapi belajar terus dan terus. Bahkan menari itu belajar yang tidak ada habisnya. Bahkan ilmu itu juga tidak ada habisnya. Begitu juga dengan belajar menari. Sampai saat ini saya masih terus belajar dan belajar. Jadi semua harus totalitas dan profesional. Ketika kita sudah job ini itu harus dengan sungguh-sungguh. Jangan job yang ini dan job yang ini berjalan semua tanggung, itu membuat hasilnya juga kurang optimal. Jadi semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Nah, ada sedikit ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang tari. Belajar menari itu tidak hanya secara fisik, tidak hanya sekedar olahraga, tetapi belajar menari itu juga olah rasa. Di dalam belajar menari kita harus menghayati, kita lebur dengan iringan, lalu memberikan roh di dalam setiap gerak, lalu juga membawakan karakter yang kita bawakan. Jadi selain kita bergerak, selain kita olahraga, kita juga berolah rasa. Dan ketika kita belajar menari, itu kita juga sekaligus belajar unggah-ungguh, kita juga belajar sopan santun, kita juga belajar sastra, kita juga belajar banyak hal dari dunia tari itu. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Nah, harapan saya
banyak sobat belajar yang mau banyak sobat belajar yang mau belajar khususnya seni budaya kita. Karena apa? Orang asing saja banyak yang mempelajari seni budaya kita. Kalau kita sendiri yang tidak mempelajari, tidak nguri-uri dan tidak merawat. Kalau kita sendiri yang tidak merawat seni budaya kita, alangkah sayangnya karena orang asing saja sangat banyak yang tertarik dan mempelajari dengan sungguh-sungguh seni budaya kita. Sangat sayang kalau seni budaya kita lalu nanti diakui oleh negara lain, itu alangkah sayangnya gitu. Lalu pesan saya untuk sobat belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan dengan totalitas yang sungguh-sungguh pula. Khususnya untuk seni budaya, sobat belajar saya harapkan ikut memiliki dan ikut merawat seni budaya yang kita miliki. Itu kiranya sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pamuji Rahayu. Selamat pagi Sobat Belajar, perkenalkan dengan saya IGN Karyono dari SMKI Yogyakarta. Saya mengenal Ibu Inul Nuryastuti. Dia adalah staf pengajar dari SMKI Yogyakarta. Dan saya juga mengerti bahwa dia juga sebagai pamucal tari putri di Keraton Yogyakarta. Secara kepribadian, menurut saya, Bu Inul adalah orangnya yang luwes, ya. Orangnya juga mempunyai satu dedikasi yang tinggi dan juga mempunyai semangat yang besar, khususnya untuk pengajaran seni tari. Dan Bu Inul juga selain pengajar di SMKI Yogyakarta, dia juga berpengalaman melancong ke luar negeri bersama dengan Keraton Yogyakarta dan juga dengan kelompok-kelompok sanggar yang ada di Yogyakarta. Dia sudah menari begitu lama dan juga sudah mempunyai kualitas kepenarian yang baik. Pernah ke Amerika, pernah ke Singapura, Korea, di Thailand, dan juga negara-negara manca yang lain. Nah, dan juga Bu Inul mempunyai banyak karya. Ketika masih kuliah di ISI Yogyakarta dan ketika di SMKI Yogyakarta juga menciptakan karya. Salah satunya adalah Nawung Sekar dan juga tari Tunjung Biru, dan juga masih juga karya-karya yang lain. Dan harapan saya kepada para siswa yang suka menggeluti seni tari, ya, marilah belajar sebaik-baiknya dan penuh semangat. Dan Bu Inul juga sebagai guru privat yang bisa mengajarkan seni tari gaya Yogyakarta klasik dengan baik. Itu yang perlu kami sampaikan kepada para siswa dan juga para pemirsa semuanya, siapa Bu Inul yang kita cintai ini. Terima kasih. Sudah tidak terhitung berapa banyak pementasan tari di dalam dan luar negeri yang pernah beliau ikuti. Menurut beliau, menari tidak hanya sebatas pada olahraga semata, akan tetapi olah jiwa, olah rasa, dan bagaimana seorang penari mampu memberi ruh dalam setiap gerakan tari yang dibawakan. Wah, luar biasa ya Sobat Belajar. Semoga Sobat Belajar makin semangat untuk mendalami seni yang satu ini. Jangan lupa terus saksikan JBTV, TV pelajarnya Jogja. Ternyata Kak Dero, Ibu Angela ini juga masih aktif mengajar sebagai guru di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Aku pengen banget langsung ke SMK Negeri 1 Kasihan supaya bisa diajari sama Bu Nari? Angela. Untuk nari atau? Untuk nari dan benake. Oh, benake, ya. Pupur. Ya, pupur nggak tuh ya.
Jadi kru make up-nya ya, Grupnya wake bukan up-nya ya. lagi. Oke. Semoga kita berdoa Ibu Angela selalu diberikan kesehatan Sehat selalu, dan juga Bu. untuk selalu semangat melestarikan tradisi dan budaya Terima Jawa kasih lewat seni banyak. tari gitu. Oke. Kak Dero juga semoga semakin semangat ya untuk melestarikan budaya-budaya yang Pastinya ada. dan Jadi jangan kalau lupa untuk misalnya- sobat Nah, belajar untuk betul. terus belajar Betul. budaya yang ada di daerah istimewa Betul, Yogyakarta pastinya betul, betul, ya. betul. Jadi salah satu misalnya adalah ketika kita kayak gini nih, kita harus nari gitu. Jadi baiklah sobat belajar. Enggak gitu juga nih kalau jadi gini jadi modern Oh, iya, dance bener. ya. Ini lebih kayak ke Kita ke klasik. ya baiklah kalau gitu. Jangan lupa terus Iya. ke bawah Mas. Ya. Petengnya banjir. Iya, jangan lupa tetapkan saksikan nggak tuh bahasanya ya. Jangan lupa tetap saksikan. Iya. Ya, JB Berbudaya di episode selanjutnya. Hanya di JBTV, TV TV Pelajarnya Pelajarnya Jogja. Jogja.